Di antara semua faktor yang mempengaruhi hasil panen bebek berdaging, ada satu yang hampir tidak pernah diperiksa, bahkan oleh peternak yang sudah bertahun-tahun di bidang ini. Bukan pakan, bukan vaksin, bukan kandang, yang dimaksud adalah air minum. Air yang Anda berikan setiap hari kepada bebek Anda. Sebagian besar peternak berpikir selama air tidak berbau dan tidak keruh, berarti aman. Kenyataannya air yang terlihat bersih belum tentu layak untuk ternak, dan air yang tidak layak diberikan setiap hari selama satu siklus penuh bisa menggerogoti pertumbuhan bebek Anda dari dalam tanpa satupun gejala yang jelas. Hari ini kita akan bahas secara tuntas apa saja parameter kualitas air yang penting, bagaimana air buruk bekerja merusak performa bebek, dan langkah konkret yang bisa Anda lakukan mulai sekarang. Sebelum masuk ke masalah kualitasnya, kita perlu memahami dulu berapa besar sih peran air dalam tubuh bebek berdaging. Tubuh bebek dewasa terdiri dari sekitar 65 hingga 70% air. Hampir seluruh proses biologis yang terjadi di dalam tubuh bebek, dari pencernaan pakan, penyerapan nutrisi, pengaturan suhu tubuh, hingga pembentukan otot, semuanya membutuhkan air sebagai media. Faktor yang jarang disadari, konsumsi air bebek berdaging bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari konsumsi pakannya. Artinya, jika dalam sehari seekor bebek mengkonsumsi 150 gram pakan, ia bisa meminum 300 hingga 450 ml air. Bayangkan apa yang terjadi jika air sebanyak itu kualitasnya buruk dikonsumsi setiap hari selama 40-45 hari dalam satu siklus. Para ahli nutrisi ternak dari Fakultas Peternakan Universitas Airlangga menegaskan bahwa air adalah nutrisi pertama yang harus diprioritaskan kualitasnya, bahkan sebelum formulasi pakan diperhatikan. Karena tanpa air yang layak, nutrisi pakan tidak bisa diserap secara optimal. Inilah mengapa air bukan sekedar pelengkap. Air adalah fondasi dari seluruh sistem produksi bebek daging Anda. Lalu apa yang dimaksud dengan air yang berkualitas untuk bebek? Ada 4 parameter utama yang perlu Anda pahami. Parameter pertama adalah pH air atau tingkat keasaman. Air yang ideal untuk bebek berdaging memiliki pH antara 6,5 hingga 7,5, mendekati netral. Jika pH terlalu rendah, airnya bisa bersifat asam, dan ini akan mengiritasi saluran pencernaan bebek serta menghambat kerja enzim pencernaan. Sebaliknya, pH yang terlalu tinggi atau bersifat basa akan mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan otot. Parameter kedua adalah kandungan beban bakteri. Air yang secara visual terlihat jernih bisa saja mengandung bakteri patogen dalam jumlah yang berbahaya, terutama bakteri E. coli dan Salmonella yang umum ditemukan pada air sumur yang terkontaminasi. Bakteri ini tidak hanya menyebabkan diare dan gangguan pencernaan, tapi juga memicu respon imun yang menguras energi bebek, energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan. Parameter ketiga adalah kandungan mineral terlarut atau dikenal sebagai total dissolved solid, disingkat TDS. Air sumur di banyak daerah mengandung kadar besi, mangan, dan magnesium yang tinggi. Kadar besi di atas 0,3 mg per liter sudah cukup untuk mengganggu nafsu makan bebek secara kronis. Kondisi yang tidak terlihat gejalanya secara langsung, tetapi konsisten memperlambat pertumbuhan dari minggu ke minggu. Parameter keempat adalah suhu air. Ini yang paling sering diabaikan. Bebek lebih sedikit minum jika air yang tersedia terlalu hangat, terutama di siang hari saat suhu lingkungan tinggi. Padahal justru di siang hari itulah kebutuhan air bebek paling tinggi untuk membantu regulasi suhu tubuh. FAO dalam panduannya mengenai manajemen unggas air menyebutkan bahwa penurunan konsumsi air 10% saja sudah berkolerasi dengan penurunan konsumsi pakan sebesar 5 hingga 7%. Sekarang kita bicara soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh bebek ketika kualitas air diabaikan satu siklus penuh. Dampak pertama yang muncul adalah penurunan konsumsi pakan. Bebek yang minum air berkualitas buruk, entah karena pH tidak sesuai, kandungan besi tinggi, atau beban bakteri berat, secara naluriah akan mengurangi frekuensi minum. Dan karena minum dan makan pada bebek adalah dua aktivitas yang saling berhubungan, ketika minum berkurang, makan pun ikut berkurang. Ini menciptakan defisit nutrisi yang bertahap dan
sering tidak disadari sampai bobot panen sudah terlanjur di bawah target. Dampak kedua adalah gangguan penyerapan nutrisi. Kandungan mineral berlebih dalam air, terutama besi dan mangan, dapat berikatan dengan nutrisi dalam pakan dan membuatnya tidak bisa diserap oleh usus. Dengan kata lain, pakan berkualitas tinggi yang Anda berikan tidak bisa bekerja maksimal karena airnya menghambat proses penyerapannya. Ini persis seperti membeli bensin mahal tapi filter bahan bakar kendaraan Anda tersumbat. Dampak ketiga yang paling serius adalah pelemahan sistem imun. Bakteri patogen dalam air yang dikonsumsi setiap hari memaksa sistem imun bebek bekerja terus-menerus untuk melawan ancaman. Energi imun ini diambil dari cadangan yang seharusnya dipakai untuk pertumbuhan. Hasilnya, bebek lebih rentan terhadap penyakit pernafasan, infeksi saluran cerna, dan stres panas, bahkan ketika kondisi kandang secara fisik terlihat baik. Jika ketiga dampak ini berjalan bersamaan selama siklus 45 hari, peternak akan mendapatkan FCR yang membengkak, bobot panen di bawah potensi genetik, dan angka kematian yang perlahan-lahan merayap naik tanpa sebab yang jelas. Semua itu dari satu sumber masalah yang tidak pernah diperiksa, kualitas air minum. Air minum yang berkualitas bukan kemewahan dalam peternakan bebek pedaging. Ia hanya kebutuhan dasar yang ketika diabaikan akan terus-menerus membatasi potensi pertumbuhan ternak Anda. Tidak peduli seberapa bagus pakan yang Anda gunakan atau seberapa rapi kandang yang Anda bangun. Pesan utama dari video ini sangat sederhana. Periksa air Anda sebelum menyalahkan faktor lain. Dengan alat semurah pH meter dan TDS meter, Anda sudah bisa mengetahui kondisi dasar air di kandang Anda hari ini juga. Kalau video ini membuka perspektif baru untuk Anda, ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video berikutnya.